Oh my god, dan ini adalah penampilan dari Cinta Laura dan juga penampilan dari Putri Marino di Cannes Film Festival 2024. Dan tidak, kamu tidak salah video ya, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang Met Gala 2024. Belum juga selesai dengan Met Gala 2024, tapi sudah banyak yang meminta aku untuk membahas khususnya dua penampilan dari pesohor dalam negeri kita ini di ajang festival film paling bergengsi di Eropa. Pastinya terima kasih banyak sebelum kita memulai pembahasan kita di video kali ini atas antusiasme dan feedback kamu semua. Dan sebelumnya aku juga ingin mengingatkan bahwa aku sudah membahas Met Gala part 1 di video aku sebelumnya, di mana juga aku menjelaskan tema apa dari Met Gala 2024 kali ini. Siapa tahu ada yang butuh konteks apa yang aku bicarakan sebenarnya dalam membahas dan menganalisa, oke? Penampilan-penampilan dari para pesohor dunia ini di Met Gala 2024. Sekali lagi feedbacknya tolong komennya ya. Kita lanjutkan ke Cannes Film Festival ya. Kita bagaikan tour dari rumah, kayak dari rumah masing-masing untuk memberikan komentar fashion kita dari satu event ke event lainnya. Tapi sebelum itu mari kita lanjutkan pembahasan kita dan mungkin kita akan selesaikan pembahasan Met Gala 2024 di video kali ini. Mari kita mulai. Mari kita mulai pembahasan yang pertama dengan Dua Lipa yang mengenakan Marc Jacobs dan juga perhiasan dari Tiffany & Co. Dimana di sini aku sejujurnya untuk tema The Garden of Time, warna hitam bukanlah warna yang membuat aku semangat, oke? Dan yang membuat aku sedikit kecewa dari penampilan yang satu ini adalah penampilan yang sejujurnya ketika pertama kali aku melihat, aku tidak mendapatkan kesan Garden of Time. Apakah mungkin dari renda-rendanya atau mungkin dari bulu-bulunya? Aku tidak tahu apakah ini adalah ayam di pekarangan rumah. Itu sangat aku sayangkan karena sejujurnya untuk Marc Jacobs sendiri, kalau boleh aku bilang, dia adalah salah satu desainer favorit aku yang memiliki intelektualitas dalam mendesain pakaian. Komponen-komponen pakaiannya aku bingung. Lalu juga di situ ada entah korset atau juga dalaman, ditambah dengan potongan pakaian yang menurut aku sangat janggal. Bagaimana kalau menurut kamu? Ayo kita lanjutkan ke Lily James yang mengenakan gaun dari Erdem. Ini adalah gaun yang cantik sebetulnya, tapi ini menurut aku sangat tidak Erdem. Oke, aku bahkan memikirkan gaun ini, apa ini buatan Prada ya? Walaupun di sini mengikuti tema, walaupun eksekusinya tidak begitu sempurna menurut aku ya, ini tampak sedikit malas. Sebuah rumah mode dengan desain yang kerap kali mengusung tema floral. Ini merupakan panggung yang sempurna, oke? Bagi rumah mode Erdem. Tapi dia hanya, ya, mari kita alung-alungkan saja, kita tebar-tebarkan saja bunga-bungaan di situ yang agak kurang kreatif ya. Dan makeup Lily James di sini agak terlihat terlalu pucat ya. Ada apa ini? Ya, sekali lagi ini bukan gaun yang jelek. Ini merupakan gaun yang cukup di bawah ekspektasi aku, khususnya jika datang dari rumah mode Erdem. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu di sini ada Usher yang mengenakan Alexander McQueen. Tampaknya Alexander McQueen akan diselimuti lagi oleh kegelapan, di mana dia tampak seperti akan melayat, oke? Melayat ke sebuah rumah duka atau pemakaman, oke? Entah rumah duka atau pemakaman siapa atau apa, tapi menurut aku teka-teki tersebut cukup menarik untuk dipecahkan dan mungkin bahkan cukup banyak teori konspirasi yang menyelimuti penampilan. Bukan hanya penampilan, tapi juga wawancara yang dilakukan oleh Usher di helatan Met Gala tersebut. Kalau boleh aku minta bantuan kamu, bagaimana pendapat kamu tentang penampilan dari Usher? Ada aspek Garden of Time-nya ya, bahwa inilah akhirnya. Walaupun aku kurang suka dengan topi yang ia kenakan, menurut aku agak kurang nyambung antara tekstur warna dari topinya tersebut dengan tampilan yang dikenakan oleh Usher secara keseluruhan. Dan ada bunga terakhir, bunga mawar merah di situ yang ia tenteng. Coba tinggalkan opini kamu. Kalau di minggu lalu kita membahas tentang pasukan dari Swarovski yang begitu memukau menurut aku ya, terutama Anokiai. Buat kamu yang belum tahu atau bahkan belum menyaksikan part pertama pembahasan aku tentang Met Gala ini, wajib kamu lihat.
bahkan hanya untuk melihat Anokiai-nya sendiri ya. Tapi overall, menurut aku pasukan tersebut adalah pasukan yang paling memukau menurut aku dibandingkan dengan pasukan Chloe di sini yang begitu mengecewakannya. Aku adalah fans dari Chemena Kamali, yaitu adalah direktur kreatif baru dari Chloe. Tapi sayangnya untuk di helatan Met Gala ini menurut aku terlalu plak ketiplak. Chloe ini hanya mengeluarkan busana-busana yang tampak terlihat seperti dari peragaan busana koleksi terbarunya. Menurut aku sangat malas. Sah-sah saja kalau kamu ingin menampilkan koleksi terbaru kamu di salah satu red carpet atau green carpet di sini ya untuk kasus Met Gala, dimana pasti semua mata tertuju padamu. Tapi ini terlalu hard selling. Setidaknya berikan kami modifikasi sedikit ya dibandingkan dengan Chloe di situ ya, ikat pinggang sabuk di situnya. Walaupun bajunya cantik, jika kita mengeluarkannya dari konteks Met Gala ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Akhirnya kita akan membahas tentang Kylie Jenner, oke? Pertama-tama, dia mengenakan gaun dari Oscar de la Renta. Di tahun ini, Kylie Jenner sepertinya memutuskan untuk oke, aku ingin tampil santai saja, tidak ingin terlalu mencolok. Saking santainya, menurut aku Kylie Jenner di sini tampak hampir membosankan. Walaupun lagi-lagi aku ulang dari pembahasan sebelumnya tentang Chloe, jika kita keluarkan gaun yang dikenakan oleh Kylie Jenner ini di luar konteks Met Gala, menurut aku gaun ini akan sangat cantik, memperlihatkan sisi Kylie Jenner yang anggun, klasik, feminin, lembut. Tapi juga yang banyak menjadi perhatian adalah fitting dari pakaiannya, utamanya di bagian pinggang dan pinggul yang berkerut-kerut, dimana kerut-kerutan tersebut bukan kerutan-kerutan dari akibat Kylie Jenner yang mungkin di perjalanan menuju Met Gala itu duduk dan lain sebagainya. Ini tampak seperti pakaian yang kurang pas fittingnya. Proporsi dari bagian tersebut tampak seperti kurang sempurna dalam pengeksekusiannya dan akhirnya terlihat, dan ini sangat cukup memalukan ya untuk rumah mode Oscar de la Renta, di mana rumah mode ini terkenal dengan gaun-gaun anggun, elegan, bahkan bisa kita bilang merupakan salah satu rumah mode yang selevel dengan haute couture Eropa, dan ini sangat disayangkan sekali. Tapi untuk Met Gala mungkin ini bukan tampilan yang paling menyenangkan ataupun membuat kita semangat, membuat aku semangat. Oke, koreksi. Bagaimana tapi ya kalau menurut kamu? Ini adalah sosok yang salah satunya kamu request untuk aku bahas di part pertama. Akhirnya kita akan membahas dia, yaitu adalah Amanda Seyfried yang mengenakan Prada dengan perhiasan dari Chaumet. Struktur gaunnya bukan yang paling membuat aku menyukai tampilan yang satu ini, tapi yang aku sukai adalah Garden of Time. Aspek tersebut bisa sangat terlihat dari ornamen bunga-bunga, aksen detail di situ. Tapi juga yang paling aku suka pemilihan kombinasi warnanya yang sejujurnya kalau boleh aku bilang bukan sesuatu yang paling inovatif, tapi adalah sebuah kombinasi yang mungkin cukup jarang kita lihat, yaitu adalah warna perak dan juga warna pink, daunan, dan juga mungkin ada beberapa area bunga tersebut yang dibuat warnanya juga silver seperti itu, yang mungkin di sini dimaksudkan sebagai bunga berwarna kristal tersebut. Mari kita jujur saja bahwa tidak ada yang baru di bawah sinar mentari, oke? Tapi untuk perpaduan warna yang satu ini saking jarangnya kita lihat di mana-mana, yang hampir seperti mitos, tapi bisa dimanifestasikan. Aku suka makeupnya, aku suka tatanan rambutnya, ada sedikit aksen fantasi di sini. Jadinya tidak boring ya, tapi tetap elegan menurut aku. Aku sangat suka dengan pilihan warna lipstick yang membuat penampilan ini jadi lebih hidup. Bagaimana kalau menurut kamu? Permintaan yang begitu tinggi ya di komentar dan di video aku sebelumnya. Inilah dia, mari kita bahas tentang Elle Fanning yang mengenakan Balmain. Oke. Balmain di tahun ini, untuk Met Gala tahun ini, adalah brand yang biasanya aku kurang suka eksekusinya. Aku kurang begitu suka dengan apa yang dilakukan dengan Olivia Houston ya untuk rumah mode Balmain. Tapi untuk Met Gala di tahun ini semuanya berubah. Elle Fanning sangat-sangat menggambarkan tokoh di cerita pendek dalam The Garden of Time itu, di mana mereka akhirnya jadi membatu ya, berubah menjadi patung setelah digerebek oleh sekelompok massa. Dan menurut aku ini adalah interpretasi yang sangat
Oke, sangat sempurna, sangat ciamik. Gaun yang dia kenakan bukan hanya tampak seperti patung biasa, tapi tampak sebening kristal, dimana juga bukan hanya Elle Fanning. Di situ dia juga pakai makeup badan ya, sehingga itu tampak mengilat badannya. Kalau bisa lihat itu tampak sangat basah begitu ya. Tampak jadi seperti porcelain kulitnya Elle Fanning di sini. Tapi juga ada bagian yang burung di situ yang juga turut membatu begitu loh. Menurut aku ini adalah sesuatu yang sangat-sangat cermat. Dan ini tuh tampak seperti patung-patung Yunani kuno. Seniman pemahat patung di zaman dulu itu sangat amat memerhatikan detail. Bahkan busana yang mereka ukir, yang mereka pahat dari batu yang mereka buat, itu tampak seperti dinamis gitu loh. Tampak seperti ada kesan drapingnya. Dan itu terejawantahkan dari gaun yang dikenakan Elle Fanning. Ini dari konsep, eksekusi, dan juga yang membawakannya yaitu adalah Elle Fanning. Sempurna 100%. Tidak salah jika kamu ayo dong bahas Elle Fanning. Kenapa kamu nggak bahas Elle Fanning di part pertama? Ada pantas banget. Ya, aku mengaku salah untuk itu. Dan Elle Fanning, bagaimana kalau menurut kamu? Kemudian ada Cynthia Erivo yang mengenakan Thom Browne di sini. Sangat Thom Browne sebetulnya. Tapi jujur kalau boleh aku bilang, untuk tampilan yang dikenakan oleh Cynthia Erivo ini kurang dibandingkan dengan yang dikenakan oleh Gigi Hadid. Kalau kamu belum lihat pembahasan penampilan Gigi Hadid, cek di video aku sebelumnya. Dan untuk yang Cynthia Erivo kenakan di sini tampak seperti temanya Garden of Time. Oke deh, kita tambahin kelopak-kelopak bunga gitu aja. Nggak jelek sama sekali, tidak jelek ya. Tapi tampak terlalu gamblang, tidak terlalu banyak permainan konsep, filosofi, dan lain sebagainya. Tapi bisa saja aku melewatkan hal tersebut. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Kemudian ada Teyana Taylor yang mengenakan The Blondes. Di sini Teyana Taylor, apalagi untuk foto yang aku lihat saat ini, tampak seperti mungkin, dia adalah ratu dari kerajaan seberang yang memerintahkan sekelompok massa yang marah itu untuk menggerebek Count Axel dan juga Countess-nya di kastilnya mereka. Dia tampak seperti ratu yang akan aku hancurkan kerajaan kamu dan akan aku rebut wilayah kekuasaan kamu. Begitu. Aku dapatkan dari ketegasan wajah dari Teyana Taylor yang menurut aku sangat cantik ya. Sangat Selain itu juga gaunnya menurut aku memberikan sedikit kesan retro, antik bahkan ya. Dengan velvetnya di situ dan juga ada ornamen bunga-bungaan dengan warna merah. Warna yang kerap diasosiasikan dengan gelora yang begitu membara. Yang membara di sini adalah kemarahan dari Teyana Taylor dan juga ambisinya untuk merebut tahta, harta, dan harkat dari kerajaan sebelah. Cukup menarik presentasinya ditambah dengan rambutnya. Bagaimana kalau menurut kamu? Rosalia dalam gaun dari rumah mode Christian Dior. Maria Grazia, apakah ini karya kamu? Lagi-lagi kita mendapatkan penampilan yang tampak seperti akan ke rumah duka, melayat orang yang meninggal mungkin ya. Ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan ya. Monsieur Dior-nya sendiri itu banyak mengekspresikan karyanya dengan bebungaan. Kenapa tidak dicurahkan di sini? Tidak jelek ya. Menurut aku Rosalia sangat elegan. Apalagi kalau konteksnya kita keluarkan dari Met Gala, katakan dia menghadiri event apa gitu ya, biasa, karpet merah biasa begitu. Ini menurut aku bisa aku bilang cantik ya. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu ada Mindy Kaling yang mengenakan gaun rancangan dari Gaurav Gupta. Dan menurut aku Mindy Kaling di sini tampak memesona. Tapi dari segi tema, menurut aku masuk ya. Gaun ini walaupun tidak secara gamblang, bunga gitu ya. Tapi si rekah volumenya itu bagi aku tampak menggambarkan bunga yang merekah. Hanya saja, aku agak kurang serak dengan pemilihan warnanya. Dan mungkin bisa ditambahkan warna yang jauh lebih tetap soft, tapi mungkin lebih ada gradasi, duochrome, multichrome seperti itu. Menurut aku akan jauh lebih membuat gaun yang dikenakan oleh Mindy Kaling ini jadi lebih semarak bagi aku.
Oke, menurut aku agak kurang pas struktur gaunnya untuk dikenakan Mindy Kaling dengan bentuk tubuhnya, utamanya di bagian tengah tersebut, membuat Mindy Kaling ini kewalahan, proporsinya jadi agak terlalu berat. Kan bagian atasnya udah, wah, gitu kan ya, dengan volume, liukan-liukan dan lain sebagainya. Kenapa di bagian tengah, pinggul, pinggangnya seperti itu ya, dibuat lebih sederhana aja kalau mungkin tidak mau polos ya. Tapi di bagian trainnya itu jauh lebih ada strukturnya seperti itu. Itu saja pendapat aku tentang penampilan dari Mindy Kaling. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Chloe Sevigny. Dia mengenakan gaun rancangan Dilara Vindikoglu. Semoga aku menyebutkan nama perancangnya dengan baik dan benar. Itu perlu untuk sosok yang sudah mengeksekusi gaun ini sesuai tema dengan sempurna. Kalau kamu lihat di sini mungkin agak sedikit ganjil ya bagaimana gaun itu dikenakan dan jatuh di tubuh Chloe Sevigny. Gaun ini bagai gaun yang akan dikenakan oleh para bangsawan, aristokrat, putri-putri kerajaan ya, untuk ya berjalan-jalan siang, rileks, santai ke taman bunga yang ada di pekarangan kastil mereka, begitu loh. Detail bunga-bunga seperti itu. Aspek time-nya bagai gayung bersambut dengan tema dari pameran Museum Met di tahun ini, yaitu adalah Sleeping Beauty's Reawakening of Fashion. Tampak seperti gaun yang jika kita melihatnya di museum. Gaun-gaun yang rapuh tersebut karena sudah tidak dapat lagi dikenakan di manekin, apalagi untuk dikenakan oleh manusia. Dan juga detail di bagian bawah gaunnya yang tampak seperti berdul. Tampilan yang secara tradisional ataupun secara konvensional mungkin bukan penampilan yang sempurna, apalagi di zaman sekarang orang-orang begitu mendambakan kesempurnaan ya. Tapi justru itulah konsep, itulah yang membuat gaun yang satu ini begitu masuk akal, utamanya dengan temanya. Dan karya-karya seperti inilah yang mengajarkan kita bahwa ada kok kecantikan yang bisa kita ambil dari sesuatu yang mungkin sudah rapuh, bahkan mungkin hampir rusak. Dan itulah fashion, bukan hanya sekedar pakaiannya saja, bukan hanya sekedar cara berpakaian, bukan hanya sekedar estetika saja. Bagaimana keindahan dari sebuah pakaian itu bisa tercermin dari apapun itu konsepnya yang ada. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Oke, sebagai informasi, aku tadi baru saja menghabiskan sekitar 6 menit untuk melihat konten-konten menjelaskan penampilan dari pesohor kita yang selanjutnya, Doja Cat, yang di tahun ini berkolaborasi dengan Vetements. Aku jadi lebih mengerti dan lebih sebentar. Oke. Hampir bisa aku bilang jenius. Aku bahkan sempat bilang bahwa Met Gala tahun kemarin kok tampak lebih seperti pesta Halloween, pesta kostum. Tapi untuk di tahun ini, Doja Cat bersama timnya dan juga Vetements itu memberikan konsep. Ini bukan soal keindahan. Dari sejak dia bersiap-siap keluar, di mana dia pastinya diikuti oleh paparazzi. Dia hanya mengenakan handuk, tampak seperti baru mandi. Di perjalanan menuju Met Gala gitu, dia akhirnya mengenakan pakaian yang sesungguhnya, dan dia hanya mengenakan kaos yang dibuat panjang begitu ya, sehingga mereka bisa menyebut itu sebagai dress. Dibuat basah dengan gel rambut, bahan katun yang dibuat dari kapas, dan juga t-shirt adalah sesuatu yang juga bisa dibilang timeless ya, apalagi untuk hingga ke masa sekarang ini. Tapi menurut aku konsep tersebut cukup jenius, walaupun konsep gardennya di mana aku tidak tahu. Dan menurut aku ini adalah sesuatu hal yang segar, mungkin jauh lebih seperti konsep seni, yang dituangkan ke dalam fashion. Pesohor yang lain tampil dengan payet, sulaman, volume, dan lain sebagainya. Mereka justru malah mari kita jauhkan dari hal-hal seperti itu. Kita santai aja, tapi tetap ada shocking value yang membuat tampilan tersebut menarik juga. Aku suka dengan konsep yang diusung oleh Doja Cat, di mana dia berkolaborasi dengan Vetements. Bagaimana kalau menurut kamu? Kok nggak bahas Kim Kardashian sih? Ini sekarang dong ya. Yang di tahun ini dia mengenakan Maison Margiela. Banyak komentar miring yang aku lihat di media sosial. Apa tuh? Biasa banget sih. Terus kayak apaan sih pakai cardigan gitu-gitu? Apaan sih posenya?
ganggu gengges. Ya, aku rasa persepsi banyak orang terhadap Kim Kardashian ini bias. Bias bukan dalam arti ke sisi yang positif, tapi lebih ke yang negatif. Tampak sangat jelas bahwa ya aku nggak suka aja sama Kim Kardashian, jadi aku nggak suka apapun yang dia lakukan. Gitu. Kayak yang aku tangkap. Aku bukan seseorang yang bisa dibilang sebagai fans dari Kim Kardashian. Tapi aku bisa mendapatkan beberapa inspirasi dari sosok seorang Kim Kardashian. Dan yang namanya tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akhirnya mencari tahu, melihat konten-konten juga tentang Kim Kardashian. Banyak yang menganggap bahwa dia nggak pantas jadi fashion girl. Apaan sih diundang-undang ke fashion show dunia? Paling cuma karena mau pamornya aja. Aku melihat sisi lain dari Kim Kardashian ini. Dia itu bukan seseorang yang cuma sekedar fashion, pengen eksis aja. Tapi kalau kamu mengikuti beberapa sepak terjang dari Kim Kardashian di industri fashion itu, apalagi ya utamanya yang makin membuat aku wow, pengetahuan seorang Kim Kardashian di dunia fashion ini bisa dibilang nggak main-main juga. Ketika dia melakukan kolaborasi dengan Dolce & Gabbana, dia ini arsip Dolce & Gabbana dari tahun sekian. Bahkan satu yang paling memorable di ingatan aku adalah dia tahu nama modelnya untuk Dolce & Gabbana Spring 2007, koleksi favorit aku. Ya, ini adalah Jessica Stam yang mengenakan gaun dari Dolce & Gabbana. Dia sampai cari tahu loh nama modelnya. Berpengetahuannya itu Kim Kardashian, dan aku rasa ya bisa aku bilang dia adalah fashionista dengan pengetahuan. Dia bukan cuma mengenakan apa yang ia kenakan cuma karena ini bagus, ini keren, ini bakalan viral. Bukan kayak gitu aja gitu loh. Dia tahu gitu loh di balik semua ini. Dan khususnya untuk penampilannya di Maison Margiela ini tampak terlihat seperti komunikasi antara Kim dan juga John Galliano, direktur kreatif dari Maison Margiela ini benar-benar solid. Korset dress ke bawahnya begitu kan ya, dengan ada detail motif bunga seperti itu. Tapi bagian bawahnya itu ya yang dibuat seperti ada lempengan-lempengan yang dibentuk menjadi bunga, daun dan lain sebagainya. Itu tampak seperti gaun yang hancur bersama waktu. Ornamen motif-motif bunga yang ada di gaun bagian atasnya itu kayak tampak meleleh dan tampak seperti terlucuti begitu loh satu persatu. Si bunga-bungaan, daun-daunnya seperti itu. Keren banget. Dan aku salut dengan dedikasi seorang Kim Kardashian yang selalu bagian pinggangnya seperti itu pasti sangat tidak nyaman ya. Terus apa maksudnya itu kardigannya? Tambahan kardigan yang ia kenakan begitu, yang sama juga seperti konsep yang diusung di Haute Couture show untuk Maison Margiela ini, bahwa tadinya aku lagi senang-senang gitu loh sama pasangan aku, terus tiba-tiba gaunnya rusak dan sebagainya, terus aku kedinginan jadinya pakai deh si kardigan tersebut. Make sense gak sih? Dan ada ceritanya gitu loh. Tampak, boleh aku bilang, aku tidak ingin membuat sebuah penilaian yang positif gitu. Jujur kalau boleh aku nilai pakaiannya di sini ya bagus. Tapi justru konsep dan lini cerita tersebut loh yang semakin mengukuhkan penampilan dari Kim Kardashian ini. Kalau di sini aku lihat di Vogue, di websitenya itu ada 263 look dari Met Gala. Berapa persen dari pesohor-pesohor yang diundang tersebut yang bisa menjelaskan looknya mereka sedetail seperti Kim menjelaskan looknya yang ia kenakan? Apakah itu bukan sesuatu yang cukup mengukuhkan dirinya bisa dibilang sebagai fashionista? Aku kembalikan pendapat tersebut kepada kamu semua di bagian komen. Kemudian ada Barry Keoghan yang mengenakan Burberry. Walaupun setelan busana yang dikenakan oleh Barry Keoghan ini jauh lebih seperti tema Met Gala untuk Gilded Age gitu ya, tapi ya boleh lah ya, mungkin ini ceritanya adalah bangsawan di masa lalu yang ingin mengunjungi Garden of Time. Ditambah dengan topinya juga seperti topi-topi zaman dulu begitu ya, era Victorian. Aku juga suka dengan pilihan garmennya di sini. Dia mengenakan ini tampak seperti bludru ya, tapi warna coklat gitu loh. Bukan sesuatu yang terlalu inovatif atau terlalu drama apa gitu ya, tapi boleh lah ya, walaupun tidak terlalu wah gitu. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan ke Greta Lee yang mengenakan gaun dari Loewe ya, custom pastinya. Untuk tampilan Greta Lee di sini bukan favorit aku, tapi aku bisa menghargai konsep dan juga karyanya dari yang dibuat oleh Loewe di sini. Tapi yang aku suka dari gaun yang dikenakan Greta Lee di sini adalah strukturnya yang tidak
tradisional, oke, ada sedikit permainan di situ, dan ini sedikit mengingatkan aku dengan, kamu tahu nggak sih, kayak kalau orang menikah konsepnya itu atau settingannya itu di outdoor seperti itu ya. Itu mengingatkan aku dengan gapura yang ada, gapura bukan sih namanya itu, entahlah apa itu ya. Itu sedikit mengingatkan aku dengan itu begitu loh. Oke, tempat keluar masuknya tamu dan sang pengantin. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kemudian ada Sydney Sweeney, sosok yang selalu di request ya, tidak pernah terlewatkan oleh kamu semua untuk aku membahas tentang Sydney Sweeney di setiap konten komentar fashion aku. Dan untuk di Met Gala kali ini dia mengenakan new. Dia tampak pangling ya, dengan rambutnya yang biasanya di Vanity Fair Oscar Party dia justru tampil bagai Marilyn Monroe. Tapi justru di Met Gala kali ini dia memilih untuk mengenakan rambut berwarna hitam legam. Tapi di sisi lain juga yang menariknya, di sini dia mengenakan gaun yang berwarna lembut. Sedikit mencerminkan estetik dan juga gaya Cinderella. Ya, aku sangat penasaran dengan strategi yang coba dilancarkan oleh Sydney Sweeney dan mungkin timnya. Bukankah warna blonde justru jauh akan lebih menambah kesan lembut dari tampilan yang satu ini? Itu saja untuk penampilan dari Sydney Sweeney. Menurut aku tampil cantik, walaupun aku jauh lebih memilih Sydney Sweeney mengenakan rambut pirangnya. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan aku juga ingin terus memperbanyak pembahasan tentang pesawat pria. Di sini aku makanya memasukkan Josh O'Connor, di mana aku sangat suka dengan kalau biasanya tuxedo hitam itu tampil, menurut aku begitu ya, aku sangat membenci, membenci. Dan please lah, ini udah tahun 2024, pakaian pria itu bisa jauh lebih menarik dibandingkan hanya tuxedo saja untuk pakaian formalnya. Tolong. Dan walaupun ini tuxedo hitam, tapi aku suka dengan permainan proporsi dari bagian, kamu tahu belakangnya di situ ya, yang sedikit hiperbola, dan juga di situ ada bagian dalamnya. Itu tidak hanya mengenakan kemeja putih polos biasa, tapi itu tampak seperti dibordir atau mungkin jacquard, kurang jelas. Tapi setidaknya itu bukan kemeja polos. Dan juga bukan hanya dengan menggunakan pita hitam satin biasa, tapi di situ ada sedikit aksen kristal yang sedikit menambahkan kesan dan membawa kita ke tema, yaitu yang terinspirasi dari cerita pendek The Garden of Time. Sepatunya di sini aku agak sedikit memiliki perasaan yang campur aduk ya, dengan motif floralnya di situ, tapi aku kurang suka dengan siluet dari sepatunya sendiri. Mungkin ya, jika siluet sepatunya bisa dibuat sedikit lebih elegan, menurut aku di sini sedikit komikal ya, agak tidak serius. Walaupun atasnya sudah serius, ini jadi seimbang gitu ya. Tapi kalau bagian bawahnya itu tetap dibuat elegan, tapi tetap tidak biasa, menurut aku akan bisa jauh lebih menerima itu. Bagaimana kalau menurut kamu? Sabrina Carpenter, yang mengenakan Oscar de la Renta, salah satu sosok yang juga di request, pastinya aku harus bahas. Ini adalah gaun yang sangat cantik dan aku bisa cukup mendapatkan aspek Garden of Time. Mungkin di sini Oscar de la Renta mengusung langit cerah yang ada di atas Garden of Time. Tapi sayangnya entah kenapa untuk Oscar de la Renta di Met Gala kali ini khususnya, juga dengan Kylie Jenner begitu kan ya, dan juga dengan beberapa rumah model lainnya, salah satunya Christian Dior, mereka tampak seperti lagi ngirit budget marketing, jadi ya udah nggak usah riweh-riweh ya desainnya. Yang penting mereka yang pesan ke kita, yang penting mereka yang pengen kita ajak kerjasama. Yang penting ketika si Sabrina Carpenter ini ada di karpet hijau, itu ada bajunya. Kelihatannya lumayan bagus lah ya. Itu adalah kesan yang aku dapatkan, di mana di sini gaunnya bagus. Siluet, proporsi, dan struktur dari gaunnya juga klasik ya. Aku ingin melihat sesuatu hal yang jauh lebih menarik. Mungkin ada tambahan ornamen kristal mungkin, atau apa kayak gitu ya. Jangan terlalu kayak hitam biru, ombre ya, biar sedikit ada sesuatunya aja. Tidak sesederhana itu gitu loh. Dan ini datang dari rumah mode Oscar de la Renta.
Kalau ini mungkin datang dari rumah mode Michael Kors. Bahkan Michael Kors saja yang dikenakan siapa? Itu Gabrielle Union yang mengenakan Michael Kors. Michael Kors Collection saja yang beberapa koleksi kebelakangannya ini kerap mengusung minimalisme. Tapi untuk Met Gala ini, Gabrielle Union ini diberikan sesuatu yang begitu menarik menurut aku dari segi warna, lalu juga dari segi garmennya. Itu bukan cuma sekedar, itu kayak sisik, kayak Putri Duyung, tau gak sih ya? Walaupun Garden of Time, Putri Duyung, simple tidak selalu berarti jelek. Simple juga bisa kayak kurang detail gitu loh. Tapi itu pendapat aku. Bagaimana kalau pendapat kamu? Tidak pernah terpikirkan ya, terbesit di benak aku ya, bahwa aku akan membahas H&M di helatan bergengsi seperti Met Gala seperti ini. Bukannya berarti aku memandang sebelah mata, tapi H&M untuk citranya secara umum sendiri di masa modern ini bukanlah high fashion. Hampir terlupa ya, ternyata ada 3 pesohor yang mengenakan H&M, yaitu adalah Paris Neuf. Tatanan rambut makeupnya sedikit mengingatkan aku dengan Elizabeth Taylor. Oke, ini glamour. Tampilan gaunnya juga ini merupakan gaun klasik Hollywood, kalau boleh aku bilang ya, Hollywood era zaman keemasannya seperti itu, dengan juga aksen pita, ornamen pita yang dibuat hiperbola. Aku suka dengan itu, ditambah dengan tekstur yang diberikan di situ dan juga pantulan cahaya yang membuat gaun yang satu ini tidak hanya satin atau sutra ya, tapi ada sedikit dimensi begitu loh ya. Lalu juga ada Kuana Chasing Horse yang mengenakan juga H&M. Aku juga suka dengan siluet dan struktur dari gaunnya ini. Warnanya menurut aku sangat cantik ya. Untuk tampilan Paloma sendiri aku kurang suka dengan bagian bawahnya, tapi aku suka dengan bagian atasnya yang wow, H&M kamu benar-benar bereksperimen ya, bermain begitu loh dengan siluet, ornamen, pemilihan bahan, lalu juga dengan motif dari bahan tersebut. Apakah ini leather? Aku kurang tahu. Ya, menurut aku ini, boleh aku bilang, ini jauh lebih menarik daripada yang dibuat oleh Christian Dior. Wah, kita ada di masa yang begitu menarik, bukan? H&M berani untuk melakukan hal seperti ini. Sebetulnya ada apa, strategi apa yang sedang dijalankan oleh H&M dan bagaimana? Ya, aku sangat penasaran di belakang layarnya. Hey, aku H&M, Anna Wintour. Hai, aku pengen banget nih tampil di Met Gala. Apa pertimbangan dari Anna Wintour hingga dia bisa approve? Biarin aja H&M masuk. Oke, kamu penasaran juga tidak? Oke, coba tinggalkan komentar kamu di bagian komen. Rasanya sudah cukup lama ya aku tidak mendengar nama Comme des Garçons di Met Gala gitu ya, dan Erykah Badu hadir di helatan kali ini. Di sini aku juga sempat membaca beberapa komentar tentang tampilan dari Erykah Badu mengenakan Comme des Garçons. Katanya, nggak ngerti deh, kayaknya kurang deh, begitu dan lain sebagainya. Ya. Tapi menurut aku justru kalau kita sandingkan dengan temanya, ya masuk lah ya, ada garden, ada bunga-bungaan seperti itu. Tapi justru ya, untuk Comme des Garçons, kamu tidak akan mengharapkan sesuatu yang biasa dari Comme des Garçons, oke? Yang aku coba akan paparkan, aku melihat bahwa tampak seperti garden tapi di dunia mimpi. Kamu tahu gak sih, di dunia mimpi itu kadang agak random gitu kan ya? Ya, dengan strukturnya yang asimetris, lalu juga dengan proporsi motifnya yang wah, oke. Lalu juga dengan ada crochet dan lain sebagainya begitu, dengan perpaduan antara motif satu dengan yang lainnya. Lalu tiba-tiba ada jeblak gitu kan ya, warna merah dengan tekstur garmennya nyata tapi tidak nyata, antara ada tapi tiada. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu ada Camila Cabello yang mengenakan gaun rancangan dari Ludwig de Saint-Sardin. Sebetulnya untuk gaunnya sendiri boleh lah ya, cantik lah ya. Terus kayak ada, ini adalah aspek time-nya. Mari kita sobek, kita tusuk-tusuk sedikit ya bagian bawahnya itu ya. Jadi kayak ada aspek time bahwa ini agak compang-camping. Tapi justru yang menjadi pusat perhatian dari Camila Cabello di sini adalah clutch-nya. Itu adalah sebongkah es, dan yang juga menjadi banyak pertanyaan bagi publik begitu ya. Bagaimana seorang Camila Cabello bisa tahan membawa sebongkah es di green carpet Met Gala begitu? Ya, dengan kasual dan santainya saja begitu ya. Kebas nggak tuh tangan? Ya, sejujurnya penampilan keseluruhan dari
Camila Cabello di sini juga tidak terlalu banyak yang spesial. Aku rasa itu adalah salah satu alasan kenapa banyak orang yang jauh lebih memerhatikan clutch atau sebongkah es yang dibawa oleh Camila Cabello. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan penampilan dari Vera Wang ya, yang mengenakan gaun rancangannya sendiri pastinya. Aku sangat suka dengan penampilan dari Vera Wang. Ini adalah makna dan pengejawantahan eleganza. Untuk gaunnya sendiri di sini mengingatkan aku pada Black Orchid. Dimana tadi aku sempat googling, apakah Black Orchid atau anggrek hitam itu tanaman yang nyata gitu ya, atau cuman nama parfum yang dibuat-buat gitu kan ya. Ternyata benar-benar ada, dan ya, ini merupakan sebuah interpretasi yang menurut aku cantik. Ada sisi gelapnya, sedikit dark feminine ya, bukan dark seperti gothic seperti Emma Chamberlain ataupun Lana Del Rey. Di sini adalah sisi gelap dalam artian suatu hal yang tidak biasa begitu loh. Karena biasanya ketika kita membicarakan tentang bunga itu lebih identik dengan warna-warna yang soft, mungkin warna-warna yang cerah begitu loh. Tapi untuk Black Orchid di sini sesuatu yang unik, sesuatu yang lain, dan menurut aku ini adalah interpretasi warna hitam supaya tidak membosankan. Pengen gampang aja terus pakai, ya udahlah hitam aja, elegan kok gitu. Ini gini loh, gini maksudnya. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Kita tambah lagi pembahasan untuk pesohor prianya ya, Alexander Skarsgård. Mohon maaf kalau aku salah menyebutkan pelafalan namanya. Dia mengenakan Calvin Klein yang tampak begitu membosankan dengan tuxedo hitamnya. Walaupun aku yakin ini tuxedo kualitasnya bagus, ya, dan Alexander Skarsgård pun tampak memesona, tapi membosankan. Maka dari itu, daripada kita membahas yang itu, lebih baik kita membahas tentang L'Eau Rouge. Di sini tidak disebutkan. Oke, aku tidak menemukan, tapi mungkin aku harus melakukan investigasi lebih mendalam lagi. Siapa yang menciptakan desain pakaian dari L'Eau Rouge? Tapi menurut aku itu adalah sesuatu hal yang simbolis. Tapi walaupun dia merupakan stylist kenamaan dunia yang sudah bekerja sama dengan para pesohor dunia kelas A begitu ya, dia ingin menciptakan sebuah tampilan yang tetap sesuai dengan temanya. Aku sangat suka dengan tampilannya yang begitu romantis, oke, dengan blazernya yang ada tampak seperti ornamen 3D, bunga-bungaan gitu. Lalu juga dengan celananya yang dibuat dengan tekstur dan juga kerlap-kerlip. Menurut aku sangat keren. Sepatunya juga runcing gitu ya. Ini, oke, kalungnya jelas mencuri perhatian. Apakah ini Bulgari? Mungkin ya, karena ini serpenti. Oke, aku belak-belakan saja. Mungkin penampilan dari L'Eau Rouge ini bukan penampilan yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk pesohor pria lainnya. Karena mungkin tampilan seperti ini bisa jadi dianggap tidak terlalu maskulin. Apapun itu ya, ini bisa tetap dijadikan contoh dan inspirasi loh, bahwa ya kamu bisa pakai blazer, oke, tapi dibikin sesuatu gitu loh. Terus jangan cuman setelan aja kayak gitu, tapi antara blazer juga celananya itu bisa dibikin menarik kok ya. Terus juga dengan aksesorinya, ini adalah serpenti, ini adalah ular yang ada di sebuah taman, nyambung gitu loh, semuanya sinergis, berkomunikasi satu sama lain dengan selaras. Oke, itu yang diambil sebagai contohnya. Jangan, enggak, kurang maskulin. Jangan cuma dilihat itunya. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Shakira, oke, akhirnya, oh my god, kayaknya ini baru pertama kalinya Shakira di Met Gala, nggak sih? Tapi yang pasti dia mengenakan gaun rancangan dari rumah mode Carolina Herrera arahan West Gordon. Dia datang bersamanya. Di sini Shakira tampak sangat cantik, warna gaunnya sangat sesuai dengan warna kulit dan palet warna dari Shakira, rambut, lain sebagainya, oke, membuat Shakira tampak begitu cerah, merona. Apakah gaun yang satu ini mengandung niacinamide? Gaun ini memiliki rancangan desain dan garis yang begitu elegan dan sedikit drama yang begitu khas dari Carolina Herrera. Tapi juga di sisi lain, dia, Shakira di sini tampak seperti bunga mawar yang hadir menyinari the Garden of Time. Tapi aku rasa trennya di situ, tidak semua pakaian dramatis itu perlu train panjang ya, Met Gala gitu ya.
tren gitu. Untuk gaun yang satu ini aku rasa ini agak sedikit terlalu banyak hal yang terjadi. Di situ ada slit untuk kakinya Shakira. Di situ ada volume ruffle dengan volume yang dramatis. Tidak apa-apa ya trennya sebetulnya, cuman mungkin dibuat lebih sedikit tidak usah sepanjang ini, tidak usah sebesar itu. Menurut aku akan jauh lebih elegan. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Seingat aku, atau setidaknya dari konten-konten yang sudah aku tonton, tidak ada yang membicarakan tentang Maria Sharapova yang mengenakan gaun rancangan dari Atelier Prabal Guru. Ini sebetulnya merupakan gaun yang bagi aku patut untuk diperbincangkan ya, karena gaun yang satu ini punya potensi, oke, dengan warnanya yang menurut aku cukup unik, kecerahannya itu ya, lalu juga dengan penampilan dan kehadiran dari Maria Sharapova yang begitu memukau. Bagian gaunnya itu menurut aku tampak seperti janur yang suka dipakai janur kuning ya, ataupun ketupat begitu. Lalu juga dia mengenakan cape atau semacam apalah ya itu yang pokoknya ada bunganya di situ. Warnanya tuh unik gitu loh. Kuningnya bukan kuning warna primer biasa, hijaunya juga bukan warna hijau biasa gitu loh. Warna-warna yang jarang diusung, hampir sempurna. Kalau saja mungkin bagian si ininya bisa dibuat jauh lebih simple. Mungkin jangan bertabrakan dengan korsasenya, mungkin dibuat dengan cape yang garmennya itu jauh lebih lurus, halus, tidak terlalu bertekstur. Tapi tetap ya, si korsasenya itu mungkin ada di ujungnya aja. Atau, oke, kalau tetap mau mempertahankan si bagian cape dan bunga 3D-nya itu, si bagian gaunnya dengan warna yang sama, nggak usah deh dibikin layer-layer kayak gitu. Menurut aku itu akan jauh lebih cantik. Bagaimana kalau menurut kamu? Kemudian ada rumah mode yang akhirnya aku sebut namanya di sini. Di sini ada Penelope Cruz yang mengenakan Chanel. Oke, ini bukan gaun favorit aku, tapi boleh lah ya, cantik lah ya, sesuai tema lah ya. Biasanya itu Chanel agak-agak bikin aku sedikit was-was gitu ya ketika ada seorang pesohor yang mengenakan Chanel di helatan karpet merah atau karpet hijau ataupun di karpet lainnya begitu ya, untuk acara-acara tertentu. Penelope Cruz justru aku lebih suka profil wajahnya, rambutnya, makeup, cantik menurut aku ya. Di part sebelumnya aku juga membahas tentang Jennie Blackpink atau Jennie Kim. Kenapa Jennie Kim mengenakan Alaya dan bukan Chanel? Apakah ada perubahan kontrak atau seperti apa? Seorang Jennie yang sebagai global ambassador, salah satu global ambassador dari Chanel, bisa pakai gaun dari rumah mode lain? Ya mungkin bisa saja, aku tidak tahu bagaimana detail kontraknya. Itu saja dari Penelope Cruz. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu, Lizzo yang mengenakan Wayne Santo. Ini agak konyol. Mohon maaf ya. Aku sangat ingin membicarakannya, sudah sangat gatal bibir ini ya. Sebetulnya dari leher sampai ke bagian bawah lututnya bisa dibuat dan berpotensi menjadi gaun yang cantik begitu kan ya. Tapi Wayne Santo justru berpikiran lain. Lalu juga tidak sampai di situ, dia juga menambahkan headpiece yang mungkin ini bukan favorit aku saja ya, penampilan dari Lizzo yang mengenakan Wayne Santo ini. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Oke, ada Amelia Gray yang mengenakan gaun rancangan dari Undercover atau dress. Unik ya, ini sebetulnya adalah salah satu karya dari sebuah koleksi dan fashion show yang sangat ingin aku bahas, tapi aku belum menemukan kesempatannya. Dan untungnya di Met Gala kali ini datanglah kesempatan itu, karena menurut aku ini adalah sebuah karya seni yang karya dari Undercover ini memang diciptakan untuk tema Met Gala yang satu ini. Untuk di fashion show-nya sendiri sebetulnya itu juga cukup menimbulkan banyak kontroversi karena mereka menggunakan serangga hidup kalau tidak salah, atau binatang atau organisme yang hidup, dan itu merupakan dianggapnya sebagai sebuah kekerasan terhadap makhluk hidup. Tapi di sini tampaknya tidak ada organisme atau apapun. Ini tampaknya seperti sebuah vase, yang dimana kita bisa melihat ke dalam bagian vasnya tersebut, lalu ada rangkaian bunganya. Perpaduan warnanya juga menurut aku sangat selaras, kuning dan juga ada warna tampak seperti mauve begitu kan ya, si rosesnya itu cantik dan unik. Dan dengan juga makeup, rambut, aku suka dengan sedikit
elemen drama dari tampilan yang satu ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Charli XCX yang mengenakan Marni. Ini sangat jauh berbeda dengan tampilan rancangan Marni yang dikenakan oleh Nicki Minaj. The Generous Queen Nicki Minaj. Kalau tidak salah dia konten kreator Singapura begitu, yang mengatakan bahwa dress yang satu ini tampak seperti tisu toilet yang mengambang kemana-mana begitu. Girl, oke, ya boleh lah ya, bebas, oke. Tapi bagi aku sangat menghargai konsep dari gaun yang dibuat oleh Marni ini. Ini dibuat dari beberapa t-shirt kalau tidak salah. Lalu mereka konstruksi ulang sehingga akhirnya terciptalah gaun seperti ini, di mana di sini menambahkan elemen dan aspek time. Ini ngeblur ya, kalau aku coba zoom fotonya tampak seperti menambahkan bordiran dan juga dia menyatukannya dengan bolong-bolong yang ada begitu untuk menambahkan aksen garden. Valid kalau ada yang mau bilang gaun ini tampak seperti dibuat dari tisu toilet. Tapi secara konsep dan secara usaha begitu ya dari Marni, menurut aku ini sangat unik, sangat cantik, tidak biasa dan tidak konservatif. Bagaimana kalau menurut kamu? Ada salah satu request juga yang meminta pembahasan Jonathan Bailey. Di sini ternyata ketika aku cek, ini aku udah sempat lihat sebetulnya, tapi aku lewatkan karena setelan ini merupakan custom rancangan dari Loewe khusus untuk penampilan dari Jonathan Bailey. Di sini tidak terlalu banyak eksperimen. Ini hanyalah sebuah setelan hitam putih ditambahkan bunga. Udah gitu aja. Ya itulah gardennya. Cukup mengejutkan karena biasanya Loewe tidak setengah-setengah dalam bereksperimen. Khususnya apalagi ya untuk divisi busana pria. Aku menaruh banyak harapan gitu loh untuk Loewe menciptakan, menelurkan busana yang berbeda untuk pesohor pria. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Siapa yang kemarin request Rachel Zegler? Kenapa Rachel Zegler tidak banyak dibahas di media sosial ataupun juga oleh konten kreator fashion yang lainnya? Karena boleh aku bilang, ini adalah gaun yang biasa sebetulnya. Oke, jadi ternyata ada sedikit kesalahpahaman. Jadi aku mengira bahwa ini gaunnya adalah rancangan dari Chopard. Tapi ternyata setelah aku baca-baca lagi, terus kemudian ada yang menyebutkan Dior. Tapi ternyata Dior itu adalah makeup dari Rachel Zegler yang dikenakannya. Dan ternyata gaun yang satu ini dibuat oleh Michael Kors, di mana dari segi desain ini cukup masuk akal untuk rumah mode Michael Kors. Dan Rachel Zegler terlihat sangat elegan dan cantik, oke? Tapi mungkin dari segi desain aku tetap bisa bilang ini kurang seru, kurang gitu loh ya untuk Met Gala. Aku berharap bahwa Michael Kors bisa jauh sedikit lebih bereksplorasi seperti gaun yang dikenakan oleh Gabriella Union. Tapi meski begitu aku sangat menyukai dengan warna yang dipilih oleh Michael Kors untuk gaunnya dan juga tekstur sequence-nya itu sangat cantik dan sangat cocok disandingkan dengan profil dan warna kulit dari Rachel Zegler. Bagaimana kalau menurut kamu? Kylie Minogue mengenakan gaun rancangan dari Diesel, dan Diesel ini merupakan sebuah brand Italia ya yang terkenal dengan karya-karya yang kerap menggunakan dan memberdayakan bahan denim. Boleh aku bilang kalau dari segi struktur tidak ada yang spesial ya, dia cuma ditambah selendang begitu. Interpretasi aku di sini ya, untuk kreasi Diesel kali ini dia menggunakan embellishment sequin kristal. Depannya tersebut ternyata ada ilustrasi kontur dari tubuh seorang wanita. Dari angle lainnya kita bisa melihat beberapa aksen bunga. Tubuh wanita merupakan personifikasi dari keindahan The Garden of Time. Oke, kalau aku mau coba-coba untuk memberikan sisi filosofisnya, penampilan dari Kylie Minogue di sini tidak terlalu spesial dan bukan favorit aku. Tapi lebih dari itu, aku senang dengan hadirnya Kylie Minogue di event Met Gala tahun ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Kamu tahu? Aku rasanya tahu kemana budget yang digelontorkan Oscar de la Renta di Met Gala 2024 kali ini. Mungkin saja, oke? Aku tidak tahu kenyataannya, ini hanya sekedar asumsi aku, utamanya untuk Lauren Sanchez. Ini loh maksud aku dari rumah mode Oscar de la Renta. Kalau kamu lihat hanya dari struktur gaunnya saja, oke, biasa ya bagi Oscar de la Renta.
Tapi kalau kamu lihat di bagian detailnya itu benar-benar detail, pecahan-pecahan gitu. Itulah kenapa ini memantulkan bayangan yang disusun bagai kelopak bunga mawar atau tanaman lainnya. Oke, disitulah letak dari garden. Ini adalah gaun yang pastinya tidak sebentar untuk dibuat. Diperlukan kejelian ya untuk merangkai si pecahan-pecahan tersebut untuk bisa jadi tampak seperti itu. Ini dia ya, Oscar de la Renta bayar lembur dari para pegawainya itu, budgetnya itu untuk di gaun dari Lauren Sanchez ini disinyalir. Oke. Bagi aku ya, beberapa pesohor yang mengenakan gaun-gaun dari Oscar de la Renta di tahun ini bagus, cantik, proper ya untuk Met Gala. Tapi untuk dari segi detail, segi pengerjaan kok kayaknya agak di bawah standar, tampak seperti ngirit budget. Kan asumsi aku disinyalir, oke? Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kemudian ada Brie Larson. Aku sempat melihat meme menyandingkan gaun dari Brie Larson ini tampak seperti, kamu tahu, piknik di taman begitu ya, makanan-makanan gitu, terus ditutup tudung saji. Si tudung sajinya ini, oke, meme-nya itu aku bisa melihat kemana arahnya dari tampilan Brie Larson yang satu ini. Walaupun di sini agak sedikit nyeleneh, eksentrik begitu ya, tapi sejujurnya aku suka dari strukturnya itu tidak konvensional, sebagai kerangka krinolin. Rok-rok di zaman dulu supaya bisa mengembang, yaitu ada kerangkanya begitu loh. Dan ini adalah salah satu aspek time dibawa ke era modern kali ini. Dan juga dia tidak dibuat membundar, melingkar, membola seperti itu, tapi dibuat jadi lebih geometris, garis yang cukup tajam. Kedua, warnanya. Lagi-lagi seperti yang aku bilang, Prada itu bisa memadukan warna yang runny loh. Ya udah pakai sesuatu warna yang terkesan mungkin nabrak ya, atau tidak jarang orang kombinasikan bersama, tapi masuk akal. Dan yang ketiga, sama seperti gaun dari Emma Chamberlain yang juga bisa dicopot begitu, jadi akhirnya jadi kayak short dress aja kayak gitu. Si bagian luarnya ini yang tampak seperti krinolinnya itu bisa kayak dengan mudahnya dicopot, jadi yang tertinggal adalah hanya gaun orange dengan manik-maniknya saja seperti itu. Jadi menurut aku ini cantik sekali. Tampilan Brie Larson yang kali ini yang mengenakan Prada sangat-sangat menyuguhkan dan juga memaparkan kenapa Prada hingga hari ini masih menjadi rumah mode papan atas dunia. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kita lanjutkan dengan penampilan dari Demi Moore yang digadang-gadang sebagai salah satu busana terbaik di Met Gala 2024 ini. Benarkah begitu? Mari kita bahas. Demi Moore itu berkolaborasi dengan Harris Reed. Dia merupakan direktur kreatif dari rumah mode Nina Ricci. Aku kurang suka dengan karya-karyanya untuk rumah mode Nina Ricci, tapi aku sangat suka dengan gaun yang diciptakannya untuk Demi Moore. Aku sangat suka dengan struktur gaunnya, di mana dia juga menggunakan arsip vintage dari sebuah perusahaan wallpaper kreatif menurut aku. Tapi ternyata bagian gaun dari Demi Moore yang tampak seperti hati gitu ya, yang mengembang gitu, itu bisa dicopot. Struktur yang begitu elegan, cukup klasik, dengan sedikit ada statement di bagian pinggul Demi Moore. Dan untungnya Harris Reed tetap membiarkan bagian bawah dari gaun Demi Moore ini tetap ya udah lurus aja. Jadi di sini Harris Reed bisa aku simpulkan tahu kapan harus berhenti gitu loh. Kadang-kadang kan ada ya desainer yang kayak oke, di sini ya besar mengembang, di pinggulnya mengembang, di bawahnya mermaid. Tidak seperti itu ya. Lalu juga dengan corak motif dengan backdrop yang berwarna hitam membuat Demi Moore tampak sangat elegan. Aku suka sekali dengan tampilan Demi Moore kali ini. Untuk Harris Reed-nya di sini berbeda dengan pendekatannya dengan Lo Roach, juga beberapa desainer lainnya yang mendampingi muse-nya. Biasanya kan tampak ya udah nggak apa-apa, aku cuman di sini nemenin dia kok, oke? No, di sini Harris Reed mengambil kesempatan tersebut agar eksis juga. Ini adalah saatnya aku untuk memasarkan bakat aku dan juga aku. Juga busana yang dikenakan oleh Harris Reed sangat-sangat memukau, sedikit mengingatkan aku dengan tema Met Gala, yaitu adalah Heavenly Bodies. Bagaimana menurut kamu tentang penampilan dari Demi Moore yang mengenakan gaun rancangan dari Harris Reed? Sepertinya aku akan mengakhiri video kali ini, tapi sebelum itu aku akan membahas satu tokoh yang wajib aku masukkan ke dalam pembahasan Met Gala 2024 kali ini, yaitu adalah fashion icon, inspirasi,
My Queen, Donatella Versace mengenakan gaun berwarna hijau. Ini dari Atelier Versace, di mana inspirasinya ini merupakan dari gaun arsip di tahun 1997 Spring Summer. Gaya klasik glamour ya. Sejujurnya kalau boleh aku bilang, bukan penampilan yang terlalu eksentrik atau di luar zona nyaman dari Donatella. Sejujurnya di masa lalu Donatella jauh lebih eksperimental dari segi gaya. Tapi mari kita fokus pada elemen yang disematkan dalam gaun yang satu ini. Aku sangat senang. Dia tidak hanya memilih, bunga, kelopak bunga, taman, oke. Tapi di sini Donatella Versace memilih tanaman rambat ivy, daun. Cukup biasa, tapi daun itu kerap terlupakan dibandingkan bunga. Tapi tidak hanya sampai di situ, gaun ini juga disematkan beberapa paillette kristal yang berbentuk seperti droplets, tetesan air, di mana di situ sesuai penjelasan dari Donatella Versace itu melambangkan bagai embun di pagi hari. Kapan terakhir kali aku berbicara juga pada diri sendiri ya, keluar rumah di pagi hari tampak seperti di cerita kartun-kartun animasi gitu. Selamat pagi. Jarang kan ya kayak gitu ya. Apalagi boro-boro begitu gitu ya. Yang ada kita langsung ngibrit pergi ke tempat tujuan kita, boro-boro memerhatikan embun pagi. Dan embun pagi juga, sayangkan gitu ya, merupakan sesuatu yang juga jarang terjadi. Walaupun aku tinggal di Bandung, itu adalah sebuah fenomena alam yang sudah jarang terjadi. Jadi ya, aku suka penampilan dari Donatella Versace, walaupun ini sesuatu yang tampak aman baginya, tapi aku tidak akan bias ketika kita membahas tentang best dress dan juga worst dress-nya. Mari kita lanjutkan. Best dress dan juga worst dress di Met Gala 2024 edisi pembahasan di video aku part 2 ini. Untuk best dress, aku agak dilema tadinya antara Elle Fanning yang mengenakan gaun rancangan dari Balmain atau Chloe Sevigny yang mengenakan gaun rancangan dari Dilara Vindicoglou. Biar seru ya, biar eksklusif, kita pilih cuman satu saja yang bisa kita pilih. Aku memutuskan untuk memilih Chloe Sevigny sebagai best dress untuk Met Gala 2024. Kenapa aku tidak memilih Elle Fanning? Karena untuk Elle Fanning, aku sangat suka sebetulnya ya. Bahkan sampai ke detailnya, sampai ke efek dari pakaiannya, makeup, semua presentasi dari Elle Fanning menurut aku sempurna. Hanya saja, pakaian yang dikenakan oleh Chloe Sevigny, rancangan dari Dilara Vindicoglou, itu belum tentu aku bisa melihat lagi detail dan juga estetika semacam tersebut di event lainnya selain di Met Gala dengan tema spesifik ini, begitu loh ya. Lalu untuk worst dress, aku akan memilih dengan mudahnya Lizzo dengan Wayne Santo. Aku tidak bisa mengerti. Menurut aku tampilannya itu agak konyol. Murni merupakan dari ketidakmengertian aku dan juga ketidaktahuan aku akan maksud dan tujuan dari karya tersebut diciptakan. Jadi ya, mohon maaf ya bagi kamu yang mungkin ada yang suka dengan penampilan dari Lizzo dengan gaun dari Wayne Santo. Tapi bagaimana kalau menurut kamu siapa best dress dan worst dress versi kamu? Dan tampaknya semoga juga ya bahwa di video kali ini bisa merangkum setidaknya semua yang bisa kita diskusikan dari penampilan Met Gala di helatan tahun ini. Dan pastinya sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku sangat ingin berterima kasih sekali bagi antusiasme kamu ya yang begitu tingginya. Aku sangat mengharapkan feedback dari kamu, baik dari komentar dan juga aku ingin mengetahui pendapat kamu tentang apakah kita perlu lanjut ke helatan fashion red carpet lainnya di Cannes Film Festival 2024. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.